yab'asa, supaya dia mengeluarkan manusia minadh-dhulumati, dari kejoliman-kejoliman, ilan nuri, kepada cahaya. Kenapa di sini tidak dikatakan minadh-dhulumati ilal anwar? Kan cahaya jamak taksirnya apa? Nurun, nurani, anwar. Tapi kenapa nggak mengatakan minadh-dhulumati ilal anwar? Sebagaimana dalam surah Al-An'am, gimana yang ayat yang pertama? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Kenapa wa ja'alad dhulumati ilal anwar misalnya? Kenapa? Karena cahaya itu cuma satu. Tidak ada apa jamaknya, tidak ada. Cahaya itu cuma satu. Apa cahaya itu cuma satu? Yaitu cahaya Allah. Ya, cahaya Allah. Kalau kezoliman banyak. Ada yang korupsi. Yang sekarang lagi tren korupsi bunga bank. La haula wala quwwata. Udah bunga dosanya besar, dikorupsi. Sampai Ustadz geleng-geleng kepala itu. Ada aja tekniknya itu. Bunga bank dikorupsi. Istilahnya itu kotoran dimakan gitu. Udah kotoran dimakan. Nggak tahu dosanya gimana itu. Udah makan bunga bank itu dosanya udah luar biasa. Dikorupsi bunga banknya. Ya sampai setan pun geleng-geleng kepala itu. Setan pun geleng-geleng kepala kalau gitu. Gimana ini manusia sekarang, kata setannya. Kayaknya kita godanya nggak kayak gini dah. Luar skenario katanya. Luar prediksi BMKG kata sekarang. Ya seperti itu. Bener, itu keren banget caranya. Nah nggak usah diceritain lah, nanti ini banyak. Ya jadi korupsi bunga bank. Jadi presiden ngasih misalnya di daerah yang dulu lah, nanti masuk ini di satu daerah dikasih duit 5 triliun untuk bangun desa, nggak dibangun-bangun, uangnya 5 triliun ditaruh di mana? Di bank, didepositoin. Nah, deposito itu ada bunganya 5% setiap tahun, setiap bulan. Dikasih setiap bulan 5% dari 5 triliun itu. Berapa? 5 miliar. 25 miliar. 25 miliar setiap bulan dia kasih. Itu bunga banknya. Bunganya itu 25 miliar. Nah, nanti pas Desember baru dibangun desa itu. Desember. Pakai dana yang mana? Dana yang dikasih negara itu. Bunganya mau diapain? Dimakan. Tuh. Jadi udah bunga bank, udah dikasih dia bunga, dikorupsi. Nah, gitu. Makanya untuk melihat kalau pembangunan daerah biasa Desember. Kalau ada daerah antum, pembangunannya masuk Desember, ragukan itu. Diragukan, pasti itu tekniknya. Ini baru dibongkar sampai Ustadz geleng-geleng kepala itu. Hebat, pinter banget orang-orang ini. Dan itu berjamaah masalahnya. Ngeri kali. Kalau mereka korupsi dana haji masih inilah, ini bunga yang dikorupsi. Ya. Wal huda alladzi yudhi'u lana tariqal hayah, dan juga petunjuk yang yudhi'u, adha'a yudhi'u, apa artinya? Menyinari. Kalau nur itu cahaya, kalau dha'a yudhi'u itu adalah sinar. Apa bedanya sinar dengan cahaya? Kalau cahaya itu sejuk, kalau sinar itu menggigit. Contohnya matahari, menusuk ya. Kalau matahari itu menusuk apa? Ini menusuk dia. Ya nggak percaya, coba aja. Berdiri 1 jam. Ustadz di Bogor mau pakai motor berapapun itu kulit Ustadz meskipun kayak gini itu nggak terlalu kebakar kelihatannya. Di sini motor ya Allah rasanya itu kayak kebakar terus sampai malam kerasa itu. Ngeri kali di sini. Sampai kebakar rasanya itu. Padahal itu Ustadz pergi jam 9. Kebakar rasanya. Nggak tahu, makanya gimana ini, berarti orang lu ini keren-keren ya, ini ya kulitnya ya. Apakah Ustadz yang ini ketipisan kulitnya atau gimana ya. Fa anta hina tahfadzul Quran, dan engkau itu sehari ini sedang menjadi penghafal Quran. Tahfadzu a'dhama kanzin minal wujud, engkau menghafalkan yang paling agung. Apa kanzin? Kanzun, harta yang ini, harta yang berharga. Fil wujud, ada sebuah harta yang al wujud itu yang ada.
Kanzan la yaqdiru bisamanin, sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Wa rafiqan, dan juga teman, la yakdziluka abada, yang tidak akan meninggalkanmu selamanya. Benar, Quran itu tidak akan meninggalkan kita kalau kita setia pada dirinya. Gimana bentuk setianya? Sampai mati murojaahnya. Nah, kata sampai mati itu loh, masa sampai mati? Masa kalau udah saya punya 2 anak tetap aja murojaah? Iya. Urusan aja udah punya anak berapa tetap aja murojaah. Murojaah gini gitu. Itu emang tanggung jawab seorang menghafal Quran tuh di sana. Kok berat banget jadi ngapal Quran? Yaitu harus setia sampai mati. Kalau kita udah setia sampai mati, selamanya kita akan berteman. Dalam kubur temannya Quran. Ya. Loh, ente di sini ya? Iya. Di mana lagi? Di akhirat teman kita ya dia Al-Quran. Nah, gitu. Jadi siapa yang mau berteman dengan Al-Quran, ya siap-siap merojah sampai mati. Enggak maulah merojah sampai mati. Ya udah, enggak usah berteman sama Quran. Nanti temannya siapa? Qorun, wa Hamana, apa? Wa Qoruna wa Fir'auna wa Haman. Masa berteman sama itu? Kan orang-orang yang berbuat pelaku maksiat besar-besar itu dikumpulin sama mereka itu. Qorun, Haman, Fir'aun. Kirinya Fir'aun. Lah, itu di sini ya. Ya, loh itu si Haman ya. Nah, itu. Depannya si Qorun, lengkap. Belakangnya setan lagi ngejek-ngejek mereka. Ya, masa kayak gitu? Wa iyadzubillah. Qala Allah wala la fid dunya wala fil akhirah. Dia itu selamanya, tidak hanya di dunia dan juga di akhirat. Qala Allah Ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Quran ini dia yang akan memberikan petunjuk lillati hi aqwam, untuk kaum-kaum. Al-Isra. Fakaifa liman kana al-Qur'anu fi qalbihi ay yadhilla aw yazigo. Bagaimana untuk orang-orang yang Quran dalam hatinya, apakah dia itu akan sesat atau dia akan hilang arah? Inna kulla harfin tahfidhuhu huwa nurun yudhafu ila qalbik. Karena sesungguhnya setiap huruf yang kalian, antum, kita, you, apalagi bahasa ininya, you hafalkan, you set in your brain, yang kau simpan di dalam otakmu. Huwa nurun, brain ya, bukan berbrain itu ya. Huwa nurun, dia itu adalah cahaya. Yudhafu ila qalbika, yang disandarkan kepada your heart ya, kepada hatimu. Wa kullu ayatin, ya, setiap ayat, tatadabbaraha hiya tariqun, ya. Setiap ayat yang engkau itu apa? Tadabbaro ya tadabbaru, tatadabbaruha, yang engkau itu mentadaburkannya, hiya tariq, dia itu adalah seat atau road, apa? Jalan. Yusiluka ila ridwanillah, yang wasala yasilu, menyampaikanmu kepada ridho Allah. Hingga di sini Al-Qur'an syafi'uka yaumal qiyamah. Ya, Quran itu adalah syafi'u yaumal qiyamah. Tadzakkar ya bunayya annal Qur'ana sayaqifu ma'aka yaumal qiyamah. Ya. Ingatlah wahai anakku, annal Qur'an, bahwasanya Quran itu sayaqifu, dia akan berdiam ma'aka, bersamamu pada hari kiamat. Sampai hari kiamat berteman sama Al-Quran. Syafi'an laka amam Allah, dia akan menjadi syafi'an, penolong bagimu pada Allah. Antum bayangin aja lah, tiba-tiba antum tersesat di suatu daerah di Makassar, jangan Makassar kedekatan, di Jakarta misalnya. Antum nggak tahu arahmu kemana, uang nggak ada, terus miskin, HP lobet, terus kartunya XL, nggak ada sinyal. Terus gimana cara antum mau ke rumah? Nah, ternyata di samping antum ada seorang yang tahu arah. Nah, dia akan menunjukkan ini. Nah, itulah Al-Quran. Bayangin kita satu daerah nanti 500 triliun tahun yang akan datang. Kita ada di satu daerah yang kita nggak kenal. Daerah itu asing. Daerah itu kita nggak tahu jalanmu kemana gitu. Sedangkan di belakangnya ada malaikat bawa-bawa cambuk. Kalau nggak jalan, pantai. Gitu. Iya. Nah, tapi ada Al-Quran yang nunjukin gitu. Ayo lewat sini gitu.
Itu bayangkan seperti itu. Sehingga kita akan semangat dalam menghafal Quran. Syafi'an laka amam Allah, dia akan menjadi syafi'an, penolongmu nanti di hadapan Allah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya dia itu akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai pesyafaat li ashabihi, untuk temannya. Tasawwar ya sawwir. Tasawwar hadzal musyahhad, tasawwar, bayangkanlah hadzal masyhad, persaksian ini, fi yaumin syadidil har, pada hari syadidil har, panas yang menyengat. Oh, di sini tuh pedis itu pedas ya. Oh, kirain pedis itu, kalau Lombok itu pedis itu asem. Pedis itu asem. Oh, pedis banget ini makanan ini, maksudnya asem. Makanya ketika antum nanya apa bahasa Arabnya pedis, ya langsung connect hamid. Saya bilang hamid itu asam. Makanya kemarin jangan makan yang pedis. Sejak kapan kita makan yang pedis? Ya. Ternyata pedis itu adalah pedas, spicy. Ya, ya Lombok. Oh, Lombok cabe ya. Jawa Lombok cabe. Kalau Lombok itu bahasa Lomboknya, Lombok adalah ini sebia. Udah terpesan pembahasannya. Ya. Ya, syadidil har itu sangat panas. Ya, nanti di pada hari kiamat itu very very hot. Ya, sangat panas. Yaumin tuzhilu fihi kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Itu sangat panas nanti pada hari kiamat, pada hari tuzhilu fihi kullu murdi'ah. Setiap orang yang menyusui terhadap apa yang dia susui itu lalai. Ya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, setiap orang yang hamil itu langsung keguguran. Gimana dahsyatnya pada hari kiamat? Baru hamil keguguran. Yang menyusui melalaikan anaknya. Pada hari itu yaumut tub'atsur fihil qubur, pada hari yang dibongkar kubur itu. Kubur dibongkar. Wa tukshifu fihil al-asrar, dan disingkap padanya yang al-asrar, yang sembunyi tersembunyi. Ya'til Qur'anu, Quran itu datang. Ketika hal itu udah pada takut semua, Quran datang. Kitabullahil alladzi kunta tahmiluhu fi sadrik, yang kitab Allah yang engkau hafalkan yang pada dadamu. La yaqafu bijanibik, dia akan duduk alias berdiam di sampingmu. Nyantai aja dia kalau ngapal Quran. Itu. Nyantai dulu enggak sih? Nah, orang lagi udah sengsara-sengsara gitu, penghafal Quran apa? Nyantai dulu enggak sih? Nah, sambil duduk-duduk, gitu. Ngopi dulu enggak sih? Nah, orang udah gimana nih? Ngopi. Pakai kapal api dulu enggak sih? Nah, kalau enggak kapal api enggak keren. Nah, ini nyantai aja, siapa hafal. Kenapa ada Quran di sampingnya? Apa kata? Yaqulu rabbihi, dia berkata kepada Tuhannya, ya Rabbi, hadza 'abduka alladzi kuntu amna'ahu an-nauma bil-lail. Kata Al-Qur'an, ya, wahai Tuhan, ya Rabbi, sini tuh ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Biasa kalau kata Rabb itu dibuang ininya, kata kunya, Rabbinya itu. Hadza 'abduka, ini adalah hambamu yang aku itu amna'un nauma, aku itu mencegahnya untuk tidur bil-laili, pada malam hari. Wa azma'u naharahu bil amali, dan dia tuh mengisi harinya itu dengan beramal. Ya Rabbi syafi'ni fihi, wahai Tuhanku, berikan syafaat kepadaku untuknya. Jadi Quran yang memohonkan kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada dirinya. Ya bunayya, wahai anakku, inna manzilatal hafidh 'indallahi 'azimatun. Sesungguhnya tempat seorang penghafal Quran itu di sisi Allah itu 'azimatun, sangat agung. Kullu ayatin tahfidhuha hiya darajatun tas'udu biha yaumal qiyamah.
Setiap ayat yang kau hafalkan itu adalah derajat yang kau naik dengannya pada hari kiamat. Nanti si Wahid akan pas nyampe ke surga. Nyampe surga nih. Nanti ditanya, coba tiketnya mana? Tiketnya berapa Quran yang kalian dihafal? 571. Oh, naik sampai tiket 571. Naik. Datang si Kahfi. Itu berapa hafalannya Quran? Saya 900 ayat. Naik 900 ayat. Kemudian Hasan, berapa yang kau hafalkan Hasan? 6.666. Tingkat paling atas tuh, kata malaikat yang satunya. Naik paling atas. Tapi nggak mungkin Pak Malaikat. Loh. Piye. Ya, jadi seperti itu derajat kita nanti di surga sesuai dengan hafalan kita. Kalau si Mahdi nanti hafalannya 30 juz, dia akan masuk ke surga yang lantainya 6.666. Karena ayat Al-Quran jumlahnya 6.666. Sampai ke sana. Makanya orang yang sangat iri nanti, misalnya si Faras sama si Putra, dua-duanya lagi mau naik ke surga. Tiba-tiba si Faras tanya sama malaikat, tiket berapa? Tiket saya 6.000. Oh, hafalan saya di 6.000 ayat, naik 6.000 tingkat. Si Putra 6.001. Nah, jadi si Faras nanti, enak kali, gitu. Enak kali dia ke surga. Makanya ketika antum ngapal Quran itu, antum bayangkan bahwasanya lagi naik ke surga. Seperti itu. Sehingga kita itu nggak dikit-dikit sulitnya tak. Ya emang masuk surga itu sulit. Yang bilang masuk surga itu mudah sopo. Yang bilang masuk surga itu mudah sopo. Banyak tantangannya. Pertama, lawannya siapa? Setan. Kedua, nafsu. Yaitu musuh kita besar untuk menuju ke surga. Kalau ke neraka gampang. Siapa temannya ke neraka? Setan, hawa nafsu. Bayangin aja, minum vodka itu mahal tapi rela dibeli untuk maksiat. Ya. Kalau sholat gratis, seperti itu. Ya, itu banyak yang meninggalkannya. Ya, wa'iyadzubillah. Faiza arata an takuna fi'lal jinan fala tatruk yawman yumdi duna an ta'mala ala hadzal su'ud. Maka apabila engkau menginginkan derajat yang tinggi di surga, maka jangan kau meninggalkan sedikit pun dari beramal terhadap apa yang hadzal su'ud, dari tingkatan ini. Maksudnya itu jangan sampai kita itu ketika pengen masuk ke surga paling atas, ya kadang kita tinggalkan Al-Quran. Tidak hanya menghafal, ya garis miring. Tidak hanya menghafal, tapi mengamalkan dan juga mentadaburinya. Nanti antum akan berada derajat, kalau istiqomah dan Al-Quran ada derajat kita mentadaburi, nikmat sekali. Mentadaburi Al-Quran itu nikmat luar biasa. Bagaimana kisah dari Al-Quran ini kita tahu asbabun nuzulnya. Allah sedang berfirman, apa maksud dari Allah, enak banget rasanya ketika kita mengajinya. Jadi seperti itu. Nanti insya Allah akan antum ketemu masa itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kapan maksudnya? Ya sesi BMS ini misalnya mau ambil tafsir atau apa gitu. Al-Qur'anu hayatuka fid dunya wa najatuka fil akhirah. Quran itu adalah hidupmu di dunia dan juga kesuksesanmu di akhirat. Ya bunayya inna man 'asha ma'al Qur'ani fid dunya 'asha hayatan mali'atan bin nuri was sakinah. Wahai anakku, sesungguhnya siapa saja yang hidup bersama dengan Al-Quran di dunia, maka dia itu akan hidup maliatan penuh bin nur, penuh dengan cahaya, was sakinah, dan juga apa sakinah? Pisau. Sakinah itu ketenangan. Kenapa pisau itu diambil dari kata sakana? Sikin kan, sikin, tapi diambil dari kata sakana. Sakinah diambil dari kata sakana. Sakana artinya apa? Tenang. Tenang. Sakana itu tenang. Sakinah itu tenang. Sikin juga artinya tenang. Alat untuk menenangkan. Itu namanya pisau. Ya, sikin itu alat untuk menenangkan. Ayam ini lagi ngamuk-ngamuk dia. Langsung tenang dia langsung. Selamanya. Ya, itulah apa filosofi kenapa pisau itu namanya sikin. Sikin tuh makanya usah dulu, masa pisau itu sikin menenangkan? Oh ternyata itu masih menenangkan. Bener, menenangkan ujian ayam tuh banyak ujiannya juga, hewan juga banyak ujiannya. Ujian apa? Nyari makan, nyari ini. Pasti disembelih udah selesai, udah riwayatnya, nggak akan dibangkitkan.
Dan dia dibangkitkan tapi udah habis itu dijadikan tanah. Apa dalam Al-Qur'an surah ini? Surah An-Naba ayat terakhir itu kuntu turoba. Ya, ketika nanti para manusia melihat nanti hewan-hewan dibangkitkan, kambing dengan kambing, yang kambing satu menzolimi kambing satu lagi, disuruh menanduk. Misalnya di dunia si kambing A menanduk kambing B, nanti kambing pas hari kiamat kambing B itu disuruh untuk menanduk kambing A lagi biar adil. Udah terjadi itu, dijadikan tanah. Akhirnya manusia itu langsung mengatakan, oh enaknya jadi binatang. Nanti manusia akan berkata seperti itu, enaknya ternyata jadi binatang. Pas di dunia dibilang binatang, ini marah. Pas nanti di hari kiamat mereka pengen jadi binatang. Kenapa? Karena kalau jadi binatang udah selesai, jadi tanah udah selesai. Kalau manusia nggak bisa jadi tanah, nah nanti jadi kalau nggak jadi bahan bakar api neraka, jadi penghuni surga. Cuma dua doang, nggak ada yang lain. Tinggal kita pilih. Hidup itu adalah pilihan, nggak bisa mundur, nggak bisa mundur. Kenapa saya nggak jadi ayam aja kemarin ya? Nah, kalau antum jadi ayam mungkin boleh jadi antum di KFC sekarang makan. Kenapa saya nggak jadi kelinci aja? Nah, kalau seandainya si Paras ditakdirkan jadi hewan, mau jadi apa? Jadi apa? Ayo. Jadi singa. Oh iya, jadi singa lebih keren ya, nggak ada yang makan. Iya. Tapi singa itu jangan main-main. Kalau dia lemah, singa itu nggak bisa dapat betina. Dia akan diusir dari daerah itu. Dia harus mengembara lagi. Nah, paling enak itu sebenarnya jadi apa? Jadi kalau jadi hewan yang paling enak kucing. Kucing paling enak bener. Kucing itu semuanya gak ada yang dia takutin kucing itu. Manusia aja nyantai aja dibawa anaknya ke sini. Ya. Coba kalau harimau ke sini, larilah harimaunya. Singa bawa ke sini, dilempar pakai sini, pakai sendal sama si Fauzan. Kalau kucing ke sini, nyantai aja gitu. Ya. Itu nanti mana tadi itu ya wa idza jaa yaumul hisabi fa innal qur'ana yakunu khairu sahibin wa khairu syafi'in. Maka ketika hari hisab nanti terjadi, pokoknya hari hisab itu hari sangat menegangkan ya. Kita aja waktu pengumuman raport menegangkan sekali. Saya dulu ketika pembagian raport itu menegangkan. Kenapa menegangkan? Disebut juaranya di sana kan, orang tua kita ada di depan, disebutkan juara ketiga jatuh kepada tegang itu pembagian raport. Pembagian ini lagi ijazah menegangkan. Dulu waktu saya sekolah, sekarang nggak ada ujian nasional ya buat antum, ada. Dulu waktu ujian nasional gitu, sampai teman-teman ustadz tuh sampai nangis-nangis gitu, semoga lulus, semoga lulus, semoga lulus. Pas semuanya lulus langsung nangis-nangis, coret-coret ini, coret-coret baju, lengkap itu. Ngapain dia syukuran kayak gitu? Dan kita di sekolah satu cuma 3-4 orang yang beda mazhab, nggak nyoret-nyoret baju, nggak dipilokin gitu. Kita buat tanda-tanda tangan gitu, sama aja sih nyoret namanya. Tapi beda lah tanda tangan gitu. Ya, lagi. Waral Imamu Ahmad an Baridah al-Aslami radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yalqal Qur'anu sahibahu yaumil qiyamah hina yanshaqqu anhu qabrahu karrajuli syahid. Ya. Quran itu datang kepada sahabatnya nanti pada hari kiamat itu pada hari kubur itu tersingkap. Itu seperti ar-rajul, seperti laki-laki, asy-syahid yang pucat. Masih musyahid di sini yang bercahaya ya, yang bercahaya. Tiba-tiba pas hari kiamat datang, kubur udah dibuka. Hah? Mana saya ini? Mana saya? Nah, ternyata datang Quran, datang sebagai laki-laki yang ini, ganteng. Nah, seperti itu. Pokoknya seperti orang yang kita suka gitu. Nanti kalau laki sama laki nanti apa yang terjadi? Ya. Homo nanti. Ya, seperti dia akan, pokoknya dia akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya akan menjadi sangat luar biasa. Karena dalam kisah itu, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi, ada yang tahu? Abu Lais As-Samarqandi, kisah ketika Nabi Isa membangkitkan, ya dalam mujizatnya Nabi Isa membangkitkan orang mati.
Ketika itu orang Yahudi itu macam-macam permintaannya. Emang dari sejak dulu mau Yahudi itu macam-macam permintaannya. Kepada Nabi Musa yang dia minta apa? Manna wa salwa. Pokoknya kalau nggak manna wa salwa nggak bisa beriman. Dikirimin manna wa salwa. Habis itu ternyata dia ada seorang pengen disuruh nyembelih sapi. Sapi yang gimana? Padahal disuruh nyembelih sapi doang. Sapi yang mana kek gitu. Nanya lagi sapi yang mana? Sapi yang gini, yang nggak pernah membajak sawah. Apalagi selain itu, yang apa? Yang tidak farid, tidak tua, dan juga tidak muda. Ya. Faridun walah bikr, tidak tua dan juga tidak muda. Ya, yang gimana lagi? Yang warnanya kuning. Nah, yang warnanya kuning. Lengkap pertanyaannya. Akhirnya dia hampir-hampir nggak jadi. Nah, nyembelih. Tujuannya itu biar dia nggak nyembelih. Tujuannya. Kenapa disuruh nyembelih sapi? Itu dalam tafsir itu dikatakan ada seseorang membunuh seseorang. Seorang membunuh pamannya, dibunuh. Nah, kemudian siapa yang membunuh pamannya ini? Gak ada yang ngaku kan? Iyalah pembunuh, masa ngaku pembunuh? Nah, akhirnya Nabi Musa didatangkan. Siapa yang membunuh ini? Kalau engkau seorang nabi, pasti engkau tahu pembunuhnya. Kan keren orang Yahudi itu. Kalau yang memang benar-benar nabi, pasti dia tahu pembunuhnya siapa orang itu. Karena Nabi Musa bingung jadinya, kan saya bukan Tuhan. Nah, akhirnya Allah memfirmankan untuk mendatangkan sapi. Sapi itu disembelih. Sapi disembelih, kemudian dipukulkan kepada yang mati itu hanya hidup. Nah, dia langsung memberitahu bahwasanya yang membunuh saya itu keponakan saya. Nah, itu kisahnya sapi itu. Banyak pertanyaan orang Yahudi itu. Nah, salah satu pertanyaannya itu apa? Kalau ente yang benar-benar Nabi Allah, ya Isa, bangkitkan coba anaknya Nabi Nuh. Bangkitkan coba anaknya Nabi Nuh. Siapa? Syam bin Nuh. Benar, ketika itu Nabi Isa pergi ke kuburannya Syam bin Nuh. Kemudian disuruh membangkitkan. Benar bangkit. Syam bin Nuh itu bangkit. Pas bangkit kaget. Dalam tampil 20 kaget. Ya Allah, apakah hari kebangkitan ini sudah terjadi? Ternyata rambut beliau itu masih udah putih. Pas ditanya sama Nabi Isa, padahal engkau matinya waktu muda, wahai Syam, kenapa rambutmu putih? Ya benar, rambut saya hitam, tapi pas dengar tiba-tiba ada hari kebangkitan, langsung memutih rambut saya, saking takutnya. Nah, kemudian kata beliau juga, bahwasanya saya udah ribuan tahun meninggal di sini, dan masih rasa panasnya sakaratul maut itu masih kerasa. Itu Syam bin Nuh, anak Nabi. Kita anak siapa? Iya, Syam bin Nuh. Syam itu ada di sana itu keturunan Nabi yang akan menurunkan Nabi. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari keturunan Syam. Syam bin Nuh. Itu saja merasakan sakitnya ribuan tahun. Merasakan sakitnya sakaratul maut. Gak tahu lah gimana kita gimana nanti. Nah, itu kisah dari Syam bin Nuh ketika dibangkitkan atas izin Allah oleh Nabi Isa. Tetap aja orang Yahudi mengatakan apa? Ini sihir. Nah, gitu. Gitu, hanya apa yang terjadi? Oh, Isa itu ajaran sesat. Ayo kita bunuh dia bareng-bareng, ayo. Itu orang Yahudi. Akhirnya dipanggil tetua-tetuanya Yahudi. Gimana caranya biar Isa ini kita bantai? Kita fitnah aja dia. Benar difitnah. Habis itu dilaporkan ke Romawi, Nabi Isa itu, bahasa sekarangnya itu buat ajaran sesat. Dia itu harus dihukum mati. Benar dihukum mati. Tapi kan diangkat oleh Allah. Diserupakan nanti siapa? Yudas Iskariot. Saking begitunya orang Yahudi itu. Iskandar. Saking begitunya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kritis. Bener, orang Yahudi itu kritis. Tapi saking kritisnya itu gitu. Banyak nanya yang nggak perlu juga. Seperti itu. Apa tadi? Ya, fayaqulu lahu hal ta'rifuni, kemudian Al-Qur'an berkata, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Analladzi kuntu ushiru lailat. Aku itulah orang yang ushiru lailat. Yang membegadangkanmu, membuat engkau begadang pada malam hari. Wa uzmi'u hawajirok, dan yang membuat haus anggota badanmu. Kisahul hafiz allazi ja'al qur'ana syafi'un. Ada seorang menghafal Quran yang menjadikan Quran itu syafi'ahu, syafiatnya. Karena hunaka syabun yud'a Zahir, dia itu namanya Zahir, bada'a hafadzal Quran wa huwa shagir, dia mulai menghafal Quran waktu kecil. Lakinnahu kana ya'ishu kulla ayatin ka'annahu tukhatibuhu mubasyaratan. Ini agak berat bagi kita ya. Sesungguhnya dia itu si Zahir itu, dia itu hidup
dengan setiap ayat di Al-Quran itu, setiap dia membacanya, tukhatibuhu, dia itu bercakap-cakap. Apa maksud bercakap-cakap itu? Kayak berbincang begitu dengan Al-Quran. Karena dia tahu maknanya. Mubasyaratan, secara langsung. Indama hafadha qawlahu ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ilal jannati zumara, kepada surga yang secara apa? Zumara itu berkelompok. Nanti penghuni surga itu digiring oleh para malaikat menuju ke surga secara berkelompok. Nah, Zahir itu membaca ayat itu. Qala li abihi, kemudian Zahir berkata kepada bapaknya, ya abi uridu an akuna mimman yusaquna ilal jannati ma'al Qur'an. Aku ingin menjadi orang yang digiring kepada surga bersama dengan Al-Qur'an. Cerita kepada bapaknya. Aku ingin kayak yang ada di ayat ini. Fi yaumi minal ayyami, pada suatu hari, marada Zahir maradan syadida. Zahir itu sakit dengan sakit yang parah. Lakinnahu lam yatawaqqaf an muraja'atil Qur'an, akan tapi dia tidak berhenti dalam murajaah Al-Qur'an. Sakit tetap murajaah Qur'an. Ya. Sakit pusing dikit, murajaah Qur'an. Ini loh, kok nggak ngaji? Sakit tak. Nah, itu. Padahal Qur'an itu sebagai obat. Ya. Ini Zahir tetap memurajaah Al-Qur'annya meskipun dia sakit parah. Karena yaqra'u ayatir rahmah. Ketika dia membaca ayat Ar-Rahmah, wa yabki, dia menangis, wa yaqul, ya Rabbi ij'al Qur'ana syafi'i idza waqaftu baina yadaik. Jadikanlah Quran itu sebagai pemberi syafaat bagiku nanti ketika aku udah mati. Benar habis itu. Tufi Zahir fi lailatin min layali Ramadana. Zahir itu wafat pada suatu malam, atau berdoa makanya kayak gitu. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai syafaat nanti ketika aku mati. Mati dia beneran. Tufi Zahir fi lailatin min layali Ramadan, dia mati pada suatu hari dari hari-hari Ramadan. Wa mushafuhu maftuhun, dan juga mushafnya itu terbuka. Ala qawlihi ta'ala, sambil murajaah dia meninggal maksudnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat. Ya. Di Al-Quran tiba-tiba pas dia murojaah itu, pas baca ini meninggal, dan dilihat sama orang itu lagi membuka ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu berbondong-bondong turun kepada mereka. Tatanazzalu malaikah itu alla takhafu wa la tahzanu, engkau jangan takut dan juga jangan sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dia akan memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga yang akan dijanjikan. Kemudian mati Zahir. Kana kullu man 'arafahu yaqul. Nah, kemudian orang-orang yang mengetahui kejadian itu berkata, Zahir lam yahfal Al-Qur'an faqat bal 'ashahu. Zahir itu tidak hanya menghafal Quran saja, akan tapi dia hidup dengannya. Wal Qur'anu kana daliluhu ilal jannati, dan Quran itu menjadi dalil untuk dia masuk ke surga. An'ikas wa ta'amul, hal tata'amal ma'al Qur'ani karafiqin da'imin fi hayatik. Apakah engkau itu beramal, berinteraksi bersama dengan Al-Quran seperti kau berinteraksi dengan sahabatmu selamanya dalam hidupmu? Itu antum harus buat visi bahwasanya Quran itu sahabat. Ketika antum mengatakan Quran itu sebagai sahabat, enak kita ngajinya. Sahabatku. Kita berbincang dengan Al-Quran. Ini enggak, Quran ya sekarang apa sekarang? Gimana mau jadi syafi'an? Lihat Quran aja juz 5 udah merinding. Gimana ya? Lihat juz 3 udah pengen nangis. Gimana ini? Orang lihat Quran itu kayak lihat sahabat sejati kita. Lihat sahabat sejati gimana? Masya Allah, kata orang Sunda itu. Masya Allah. Ya, orang Sunda tuh gak bisa nyebut tasdid. Subhanallah. Masya Allah itu orang Sunda, itu orang apa? Jawa Barat. Ya. Itu seperti itu kita lihat Quran itu. Kita melihat itu kayak seperti sahabat, sehingga kita tuh nikmat mengajinya. Ini pas lihat juz 7 sekarang ya
Nah, itu. Gimana? Apakah itu akan menjadi sahabat? Itu pertanyaannya. Hal tas'alil amali biha bima hafizta, apakah kau beramal dengan apa yang kau hafalkan? Liyakunal Qur'anu hujjatan laka yaumal qiyamah, supaya Quran itu menjadi hujjah bagimu pada hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan orang yang cuma menghafal kemudian tidak mengamalkannya, alias dia itu tidak peduli terhadap apa yang dihafalkan, itu seperti khimar. Apa itu khimar? Ya. Surah apa itu? Surah Al-Jum'at. Gimana? Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Orang-orang yang menghafal Taurat, dikasihkan. Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Itu seperti keledai yang membawa kitab. Masih bawa kitab. Keledai itu banyak kitabnya di bawah, tapi dia gak ngerti apa yang dia bawa. Gak ngerti kan? Ya. Jadi apakah kita akan beramal dengan apa yang kita inginkan? Contohnya apa? Ya jangan gampang marah misalnya. Tidak gampang naik pitam. Tidak jadi orang yang pencuri. Tidak jadi orang yang jahil. Dikit-dikit nyembunyiin sendal temennya. Atau pakai baju temennya tanpa izin, itu gosok namanya. Ada yang kayak gini, gosok-gosok di sini. Pokoknya di pondok kita nggak ada saya gosok-gosokan ya. Apa itu gosok? Memakai sesuatu pada orang tanpa izin, tapi dikembalikan. Itu namanya gosok. Sendal digosok. Kalau mencuri itu apa? Ngambil hak orang lain tanpa izin dan tidak dikembalikan. Itu nyuri. Kalau gosok itu dikembaliin. Contohnya baju. Iya, bisa peci biasa. Kalau di pondok-pondok peci, sendal, apalagi yang biasa. Oh, kayak pengalaman kan? Pulpen, apalagi bis? Ya, iya, itu gosok namanya ya. Apalagi tadi? Ya. Oke. Hal tazakkar daiman anna kulla harbin tahfidhuha wa tariqun ila darajatil jannah. Apakah engkau memikirkan bahwasanya setiap huruf yang kau hafalkan itu adalah jalan menuju ke derajat surga, al-khotimah, penutup. Ya bunayyal hafiz, wahai penghafal Quran, ayuhan nurus sati' yang mempunyai cahaya yang terang, fi dzulumatil haya, di kegelapan kehidupan. Wa qad hamilta amanatul Quran, engkau telah menghafalkan, engkau telah membawa amanah Quran, baina jawani bisadraka, antara samping dadamu. Hadzal kitab alladzi laisa mujarrada kalimatin tahfidhu fi dzakirah. Itu adalah kitab yang tidak hanya engkau hafalkan kalimatnya saja, bal huwa ruhun tambidu fi qalbik, akan tapi dia adalah ruh yang akan membangkitkan hatimu. Waman haju, waman apa sini lalu tanbidu fil qalbi, waman haju hayatin, dan dia itu adalah manhaj. Apa manhaj? Jalan menuju hidupmu. Warayatu qiyadah, dan dia itu adalah buruan yang telah terikat. Fal Qur'anu ya bunayya huwa dalilul hayatika, itu adalah petunjuk hidupmu. Wa kullu ayatin tahfidhuha hiya nurun yudhi'u tariqaka fid dunya wa syafi'un laka yaumal qiyamah. Karena setiap hafalan itu adalah cahaya yang menyinari jalanmu di dunia, wa syafi'un laka yaumal qiyamah, dan dia itu adalah memberikan syafaat bagimu pada hari kiamat. Inna hibdul Qur'ani la yakfi wahdahu liyaj'ala minka hafidhan haqiqiyan bal huwal bidayah. Sesungguhnya hafalan Quran itu tidak cukup cuma itu. Liyaj'ala minka hafidhan haqiqiyan, untuk menjadikan engkau menjadi seorang yang hafal yang sebenar-benarnya, tidak hanya menghafal. Bal huwal bidayah, itulah permulaan doang. Al-adab wal akhlaqu huma tajul hafidh. Adab dan akhlak itu adalah taj. Apa taj itu? Mahkota bagi penghafal Quran. Bedanya adab dan akhlak ya. Harus beradab, berakhlak. Wa huma ma yaj'aluhu qudwatan fi baitihi wa mujma'atihi wa mujtami'ihi. Dan dia itu adalah adab dan akhlak itu adalah apa yang menjadikanmu qudwah, menjadi contoh fi baitihi, dalam rumah, wa mujtami'ihi, dan juga di perkumpulan. Ij'alil Qur'ana yan'akisu fi kalimatika wa sulukika. Jadikanlah Quran itu apa?
inakisu mencahayai ya, memantulkan cahaya fi kalimatika di dalam ucapanmu. Jangan dikit-dikit jangan dikit-dikit kata-kata yang buruk. Iya, di pondok modern Ustaz sering dengar cok itu. Apa cok? Setelah Anda tanya sumbernya apa itu cok? Oh, cok itu bahasa kasar di Surabaya. Oh, bahasa kasar di Surabaya itu. Makanya setelah tanya, loh, cok itu bahasa apa di sini di Makassar? Oh enggak, itu bahasa ini gaul. Nah, kirain bahasa Makassar kayak apa? Ji gitu atau apa? Ta. Apalagi bahasanya itu ta, ji. Iya. Mi. Ya itu. Ternyata cok itu bukan bahasa sini, itu bahasa Jawa, Surabaya. Itu bahasa kasar itu. Ya, jadi jangan dibiasakan. Apa? Nah, itu kan tahu si Parit. Itu dengar juga itu si Parit ini. Apa kata-kata siapa yang saya dengar sering itu? Parit itu atau siapa? Oh iya, Putro. Satu. Kedua, yang paling pojok kiri. Ya, itu. Apa itu kata-kata COK? Kan bisa kata-kata apa misalnya, ayo makan ya akhi. Nah, kan mantap. Makan cuk. Apa? Wa yadubillah ya. Ya kan bisa ketika sama kayak ini dia kaget. Biasa orang-orang ini kaget, kalau orang kaget kan subhanallah. Atau astagfirullahaladzim. Ini kaget ANJIR katanya. Wa yadubillah. Penghafal Quran kalau udah kaget kayak gitu, kaget ya berarti di hatinya itu bukan Quran lagi, tapi yang ada hatinya apa? ANJIR. Ya itu banyak saya dengar, tidak hanya di orang awam, orang pondok banyak yang kayak gitu. Pas dia dikagetin, langsung CO. Jadi apa? Mana subhanallah di sini itu? Mana kalimat thayyibah? Makanya kita mengetahui di hati kita itu cahaya hikmah, ada Allah yang baik dalam hati kita. Mas kita kaget. Orang kalau kaget ucapannya itu Allah, itu dalam hatinya itu dipenuhi dengan hikmah. Ini kalau pas kaget yang dibaca itu selain dari lafaz Allah, berarti itu lebih parah lagi pas Ustadz jadi makmum di sebuah musola, ada ibu-ibu. Nah, Allahu Akbar. Nah, ibu-ibu ini kan latah, tahu latah. Sini kayaknya nggak ada loh latah ya. Ya latah itu kayak copot kayak gitu. Ya, tiba-tiba mic imam itu jatuh, kan gede suaranya kalau jatuh. Pas jadi imam, pas jatuh micnya tuar tanya. Terus ibu yang di sana itu ngomong ini apa? Ini laki yang disebut. Oh ya Allah. Itu yang lain. Pas lagi sholat dia nggak sengaja, maksudnya nggak berniat gitu kan, udah latah gitu. Nggak usah dibayangin lah ya. Gitu. Di Betawi memang kayak gitu. Ustadz di Lombok nggak pernah demu ada orang yang latah. Kalau di Betawi dikit-dikit orang latah di sana. Iya. Copot. Itu yang masih mendingan kalau latahnya copot yang kayak tadi. Iya. Terus habis maaf gitu. Jadi dia refleks gitu. Nah itu nggak tahu kan orang kalau latah bagusnya gimana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah itu kan subhanallah. Penuh hikmah dalam hatinya orang seperti itu. Kalau pas dia misalnya main bola, karena dia oleh bola, langsung ngomong yang lain. Nah itu udah dalam hatinya ya itu. Kalau dalam hatinya cahaya iman dan takwa yang disebut Allah. Allahu Akbar. Atau pas dia kaget, misalnya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini gimana? Karena nanti pas kita meninggal kita tuh mendadak masalahnya. Wajahat sakratul mautu bil haq. Apa? Baktatan wahum la yash'urun. Ya, baktatan wahum la yash'urun. Jadi maut itu datang itu tiba-tiba. Enggak tiba-tiba permisi, assalamualaikum Pak, mau mati ya 15 menit lagi, enggak.
Tiba-tiba datang mati itu. Nah, ketika tiba-tiba mati itu datang, maka yang akan terucap itu apa? Apa yang sering terucap pas kita kaget? Di bahasa lainnya itu malaikat itu ngagetin gitu loh. Ceder, kaget kan? Kaget lah, masa enggak? Kayak gitu. Jadi pas kita kaget, apa yang terucap pas kita hidup kaget itu itulah yang akan terucap pas keluar. Masa pas malaikat datang, adanya langsung dia kaget. Terus bisa disebut yang lain, COK, BUSS misalnya, disebut itu semuanya. Berarti mangkana akhiru kalamihi BUSS apa? Siapa yang akhir kalimatnya adalah BUSS, masuk kemana dia itu? Gitu. Ada hadis itu mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sering-sering mengucap-ucap kalimat thayyibah pas malaikat datang kaget kita, asyhadu alla ilaha illallah gitu. La ilaha illallah seperti itu. Dibiasakan, ini sangat serius ya. Jangan jadikan sebagai candaan. Itu kalimat-kalimat pas kaget itu sangat penting ketika nanti dalam segala aspek. Antum jadi tuan guru besar, ustadz besar di sini. Antum sering kaget kayak gitu. Tiba-tiba jamaah ngagetin. Gimana udah tuan guru imamahnya gede, sorbannya udah 5 lapis, kagetnya COK, gimana? Maaf ya keceplosannya. Masa kayak gitu? Iya, jadi usahakan itu sebagai kebiasaan yang baik dan usahakan diganti. Berat subhanallah, ya masa berat subhanallah? Iya, itu pahalanya berat. Ya, sebagaimana kata khotib tadi. Kun rojulan Qur'aniyan, katakanlah jadilah seperti laki-laki yang Qur'ani. Qawiyan fil haq, dia itu kuat dalam kebenaran, rahiman bil khalqi, bil khuluqi, dan dia itu kasih sayang dalam akhlaknya. Rahiman bil khalqi ya, dia itu kasih sayang dalam makhluk. Ya, dia itu kasih sayang pada makhluk. Kucing dikasih sayangin. Kalau kalbun diapain? Tujuan Ustadz ngelempar tuh bukan ini, tapi biar dia itu nggak sering kesini. Faktanya nggak sering kesini kan, takut dia. Dia Ustadz aja udah lari ya. Iya, kenapa biar dia ini kan kemarin kebiasaannya jatuhin ini. Itu kan repot juga kalau itu. Ya, alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu itu ya. Awal-awal di sini tuh masya Allah, kita udah bangunin jatuhin lagi, bangunin jatuhin lagi. Kun baron biwalidaik, jadilah orang yang berbakti kepada orang tuamu. Cara kita berbakti kepada orang tua gimana? Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Ingat kalau ke orang tua nanti jangan berkata yang benar. Sekali lagi, ke orang tua tidak boleh kita berkata yang benar, tapi berkata yang karimah, yang bijaksana, mulia. Bedakan berkata yang benar. Jangan sampai orang tua nanti uduknya salah, langsung kita bilang, Bu, Pak, sini bentar. Kita belajar kitab Fathul Qorib, duduk bentar, Bu. Kata Ustadz, bahwasanya uduknya ibu tuh nggak sah, batal sholatnya langsung. Kayak gitu. Kan benar perkataannya itu. Tapi rohim nggak? Tidak. Nah, ke orang tua itu tidak boleh berkata yang benar. Apalagi berkata yang nggak benar itu loh. Berkata yang benar itu nggak boleh. Ya. Berkata yang mulia ke orang tua itu. Jangan mentang-mentang benar, kita itu mungkin lebih pintar pada orang tua kita. Mungkin lebih pintar pada orang tua. Jangan sampai kita menceramahi orang tua. Jangan sampai kita menceramahi orang tua. Bu, Pak, bentar Pak. Ini di Al-Quran dikatakan tidak boleh memarah-marahi misalnya. Kalau mau nyetel kayak bawahnya si Zakir apa namanya? MP3. Oh, bapak saya sering marah nih, gini-gini. Ah, setelin ini ceramah. Nggak usah kita yang lisan kita yang ngomong. Sering ceramah misalnya Ustadz siapa, orang siapa yang marah-marah, nah, itu kan bukan kita yang ngomong. MP3 langsung ibunya, oh kayaknya si ini bocah nih mau negur saya dah, nggak mempan katanya, nggak mempan. Bahkan Ustadz dulu pernah ya gitu tak setelin TV. Tapi alhamdulillah ibu lagi tidur, jadi enggak. Ya, seperti itu ya. Kun baron biwalidaik. Jadi nanti pas pulang dari pondok itu jangan sampai Ustadz dengar seperti ada beberapa orang tua di pusat itu orang gini. Anak saya dulu sebelum mondok itu sifatnya kayak gini. Ternyata pas sudah pulang-pulang ke sini pas mondok itu masya Allah ya, perubahannya drastis dalam akhlaknya.
Karena yang dinilai dari orang tua itu nggak jarang orang tua yang menilai hafalan antum kualitasnya enggak. Yang dinilai itu apa? Gimana perilaku antum nanti di rumah. Itu yang dinilai. Oh ternyata si ini bangun langsung megang Quran, Masya Allah. Nah, gitu. Padahal HP ada di depan, tapi yang dibuka Al-Quran, Masya Allah. Pas ibunya ke sana doang, pas udah Iya, itu. Ya, wasbir ala taujihati muallimik, dan bersabarlah terhadap arahan-arahan dari gurumu. Ya. Ingat, seorang guru, seorang ustaz itu tidak akan mungkin apa istilahnya itu mencelakakan kepada muridnya. Ya, pasti akan mencari yang lebih islah. Makanya kita bersabar. Fahima sababa usulika ila hadzal nuril azim, karena seorang guru itu dia lebih paham sebab-sebab usulika penyampaianmu kepada cahaya yang agung gitu. Berasar ya? Tahmilu mas'uliatika, engkau itu sedang memegang tanggung jawab. Wasta'id litakuna qa'idan sholihan, jadilah menjadi orang yang siap untuk menjadi qaidan, pemimpin yang soleh. Wa zaujan karima, sebagai suami yang karima, mulia. Tak lagi Anda menjadi suami. Itu insya Allah 10 tahun yang akan datang, mayoritas Anda udah punya istri. Sahih? Oh, sahih. Atau 20 tahun yang akan datang, Anda udah punya anak ini. 20 tahun yang akan datang. Iya, nanti pasti Anda udah punya anak. Tiba-tiba kita nggak tahu Ustadz Fahri nanti akan datang ke sini silaturahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa nggak Ustadz santri saya 30 dimasukin ke sini? Nah, kita nggak tahu. Nopi nanti Ustadz bisa nggak saya nyumbang 500 juta? Loh, kok bisa 500 juta? Saya bingung, uang saya ini mau ditaruh di mana? Gitu, kita nggak tahu. Terus kita nggak tahu nanti si Fauzan punya gini, karena Ustadz bisa nggak buat pondok di cabangnya BMS di tanah saya yang dekat itu, dekat tol. Loh kenapa? Di kebun sawit saya itu luas banget, jadi capek saya ininya garapnya. Ya udah buat pondok aja 1 hektar. Saya nggak tahu. Ya jadi kita tidak tahu seperti hal-hal itu. Atau nanti siapa Paras, Ustadz ada nggak kira-kira santriwati yang ada di sana? Saya pengen nikah, belum nikah sampai sekarang Ustadz. Nah, pas ditanya, ternyata Paras itu loh udah 2 istrinya. Loh kan itu 2 istrinya, ya kan belum 3 sama 4. Nah, 3 sama 4 saya pengen tuh cita-citanya, katanya si Paras, Jawa 1, Sulawesi 1, Kalimantan 1, Sumatera 1, 4 langsung, 4 pulau. Jadi setiap bulan tuh keliling Indonesia. Nah, apa lagi di sini? Wa aban hanunan, dan juga seorang bapak yang santun. Ya, bapak yang santun. Nah ini sangat penting ya, seorang itu pengen nikah saja tapi tidak mau belajar psikologi. Itu penting belajar psikologi itu ya. Psikologi anak kita penting, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu berat, sebagai bapak itu berat. Kenapa? Ini anak-anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun itu lebih fasih pada antum megang HP. Itu brain rot langsung. Brain rot itu apa? Pembusukan otak. Ketika mereka udah di inian HP-nya, diambil HP-nya, dia tuh kayak ini, kejang-kejang. Banyak itu terjadi di kampung Ustadz. Gak tahu di sini. Kayaknya 11-12 dah. Sama ya. Brain rot itu udah makanan ini sehari. Jadi mereka istirahat tuh kapan? Ketika HP-nya lagi lowbat, itu baru mereka istirahat. Ketika kapan itu? Bahkan Masya Allah udah nggak terkendali. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya gara-gara nggak dibeliin kuota. Jadi hal-hal yang sepele sekarang tuh kayak semacam, kenapa engkau menguji aku ya Allah, berat banget ujianku. Apa, sakit gigi lah. Sakit gigi ya ujian sangat berat. Kenapa? Emang mereka udah kayak gitu zaman sekarang itu. Anak-anak udah alay. Nah bahasa Pak Hari itu alay. Jadi kita mendengarkannya tuh kayak geli aja gitu. Geli mendengarnya. Kenapa? Udah brain rot itu. Makanya seorang bapak itu harus belajar psikologi. Makanya di Australia sekarang umur 16 tahun baru boleh megang HP. Di bawah itu nggak boleh. Ditangkap ibu bapaknya kalau ngasih HP kepada anaknya di umur 16 tahun. Itu negara yang maju. Kalau Indonesia kayaknya udah disiapin. Belum lahir anaknya udah disiapin. Samsung apa
Apple enaknya buat anak kita. Nah, enaknya buat anak kita itu Samsung apa Oppo. Nah, kayaknya Xiaomi lebih bagus. Gitu, faktanya seperti. Iya, Samsung, Usan nggak tahu apa merek-merek ininya Samsung. Yang paling terkenal iPhone ya. iPhone itu buah yang dimakan oleh Nabi Adam katanya itu. Kan kepotong itu nih ya. Pohon kholdi apa buah kholdi itu kepotong. Ya itu berat jadi bapak zaman sekarang. Makanya kita harus belajar. Tidak hanya kita juga hebat memproduksi, tapi juga hebat juga dalam masalah mendidiknya. Ini produksinya banyak, dia mendidiknya nggak jelas. Gimana? Anaknya buat salah dikit, bawain pecut, kayak di penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih jajan, diancem. Itu gimana mujibah pak ini? Ija'al nafsaka nuran yahtadi bihin nas. Jadilah seorang yang menjadi cahaya untuk yahtadi bihin nas, yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang menunjuki manusia jalan yang lurus. Wa kun manil ladzi qala anhum waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Jadilah seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, waja'alnahum a'immah. Kami menjadikan mereka itu imam-imam yang memberikan petunjuk terhadap perkara kami. Ya bunayya ba'da an qara'ta hadzal kitab wa tadabbarta ma'anihi, setelah engkau membaca kitab ini dan engkau telah mentadabburkan maknanya, hanal waqtu li an taj'ala min kalimatina waqi'an ta'ishuha. Ya, waktu hana telah datang engkau menjadikan min kalimatina dari setiap kalimat-kalimat kami waqi'an ta'ishuha, itu engkau menghidup dengannya. Wa atharan tatrukuhu, engkau itu membekas, masih membekas, tatruku engkau meninggalkan kitab ini, biasanya kitab ini membekas. Ija'al Qur'ana shadiqaka daima, jadikanlah Quran itu sebagai temanmu ad-daim selamanya. La tatruk yauman yamurru duna an taqra'a ayatin minhu, jangan sampai engkau meninggalkan satu hari kecuali engkau itu apa? Yamurru, ya sampai engkau jangan sampai engkau meninggalkan satu hari yang lewat tanpa membaca Al-Qur'an. Wa turaji' ma hafizta, dan kau murojaah terhadap apa yang telah hafalkan. I'mal bima ta'allamta, amalkanlah apa yang telah kau pelajari. Liyakunul Qur'anu manhaja hayatika, supaya Quran itu menjadi jalan hidupmu. Kullu amrin fihi tas'a li tahqiqihi, karena setiap perkara padanya itu engkau berusaha untuk menjadi baik terhadapnya. Wa kullu nahyin tabta'id anhu, dan setiap larangan engkau menjauhinya. Kun qudwatan hasanah, jadilah orang-orang yang menjadi contoh yang baik. Ij'al min nafsika namuzajan yukhtazi bihi fir rajula wal akhlaq wal mas'uliyah. Jadikanlah apa di sini, dirimu itu namuzujan, sebagai contoh, yukhtazi bihi fir rajulah, dalam memulai dalam masalah apa akhlak, kemudian kepemimpinan, wa mal asliyah, dan juga tanggung jawab. Takhayyal ya bunayya, apa takhayyal? Bayangkanlah wahai anakku, yaumal qiyamah hina ya'tin nasu ila rabbihim afwaja, ketika manusia datang kepada Tuhan mereka afwaja, berbondong-bondong. Wa fi hadzal yaumil 'azim, pada hari yang mulia, yaqul Qur'anu ila janibika, Al-Qur'an itu datang kepadamu di sampingmu. Yashfa'u laka, dia memberikan syafaat kepadamu. Yaqul, Al-Qur'an berkata, ya Rabbi hadza 'abduka alladhi kana yahfizuni fi lailihi wa ya'malu bi fi naharihi. Wahai Tuhanku, hambamu ini yang dia menghafalkanku pada malamnya dan dia beramal denganku pada siangnya. Ija'alni syafi'an lahu, jadikanlah aku syafaat untuknya. Allahumma ja'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, kita berdoa ya. Allahumma ja'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini yang azim ini rabi'a qulubina, sebagai penerang hati kami. Wa nura sudurina, dan juga cahaya dada-dada kami. Wa jala ahzanina, dan juga yang menghilangkan kesedihan kami. Wa dhahaba humumina, dan menghilangkan dosa-dosa kami. Allahumma rzuqnal amala bihi, ya Allah, jadikanlah itu Al-Qur'an itu sebagai rizki kami beramal dengannya. Wa ja'alna min ahlihi alladhina hum ahluka wa khassatuk,
Dan jadikanlah kami itu sebagai keluarganya yang menjadi keluargamu dan juga menjadi kekhususanmu. Allahumma ja'il kulla harfin nahfidhu nuran. Ya Allah, jadikanlah setiap apa huruf yang kami hafalkan itu sebagai cahaya. Yudhi'u kuburana, yang menerangi kubur kami. Wa yarfa'u darajatina, dan mengangkat darajat kami fil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita akan ganti ini dengan kitab fikih ya. Fikih. Atau mau murojaah Jumatnya? Fikih. Atau mau fikih? Jadi 2 hari kita fikih sepekan. Ya, murojaah saja ya. Murojaah. Jadi khusus hari Jumat setiap pekan akhir dari semester ini kita murojaah dengan catatan murojaah ya. Garis miringnya murojaah ya. Jangan sampai murojaah fardhi. Ustadz itu membayangkan murojaah fardhi itu antum tuh nggak usah digiring apa-apa, murojaah gitu. Yaitu bayangan ustadz itu, alhamdulillah ada yang jadi kenyataan, ada yang jauh panggang daripada api. Contohnya pas kita lagi nyimak di sini ngetes, di sana ada yang begini, ada yang begitu, ada yang menghayal, ada yang berpikir saya siapa gitu. Lengkap gitu. Jadi kayak seorang ini kayak gembala yang ditinggalkan oleh pengembalanya gitu. Dan sampai seperti itu. Kita ini adalah makhluk yang yang diberikan oleh Allah akal, sehingga kita tuh meskipun nggak ada musyrif ya udah saya ngaji karena saya punya target. Ini muslim nggak ada, muslim nggak ada nih. Nah, merdeka. Habis merdeka nggak tahu ngelajain apa, tidur. Pas tidur bingung habis itu. Ustaz, saya nggak bisa ngapal, Ustaz. Kenapa? Nggak masuk hafalan saya. Nah, padahal dia kerjanya tidur. Gitu. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Apa?